Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rwanda. Saya dari kelas 4D, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya, yaitu dari mata kuliah Strategi Humas. Itu membahas tentang teori. Yang pertama ada teori tanda. Teori tanda adalah teori komunikasi dengan perantara tanda-tanda. Dapat melakukan komunikasi dengan sesamanya. Banyak hal yang bisa dikomunikasikan di dunia ini. Kata semiotika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Simeon yang berarti tanda, atau seme yang berarti penafsiran tanda. Semiotika berakar dari studi klasik dan skolastik dan seni, logika, retorika, dan poetika. Tanda pada masa itu masih bermakna suatu hal yang menunjukkan pada adanya hal lain. Contohnya, asap menandai adanya api. Yang kedua adalah teori hubungan. Teori hubungan adalah penjelasan tentang cara-cara kita menilai individu secara berbeda. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seseorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal ataupun eksternal. Yang pertama itu yang internal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali diri seorang individu. Contohnya, seorang karyawan terlambat masuk kerja. Anda mungkin menghubungkan keterlambatan dengan pesta sampai larut malam dan kemudian dibangunkan kesiangan. Yang eksternalnya itu adalah perilaku yang disebabkan secara eksternal, adalah individu tersebut dianggap telah dipaksa untuk berperilaku demikian oleh suatu keadaan. Nah, contoh seperti kayak gitu ya. Selanjutnya yaitu teori perubahan sikap. Memberikan penjelasan bagaimana sikap seseorang terbentuk dan bagaimana sikap itu dapat berubah melalui proses komunikasi, dan bagaimana sikap itu dapat mempengaruhi tindakan atau tingkah laku seseorang. Contohnya, sekarang gara-gara internet ya, internet telah mengubah cara berkomunikasi antara individu. Saat ini orang-orang sudah terbiasa berkomunikasi secara tulisan melalui aplikasi chatting. Komunikasi menjadi semakin mudah, hemat dan cepat, sehingga semakin mendorong orang-orang yang lainnya untuk berjauhan untuk berkomunikasi. Selanjutnya yaitu teori usage and gravitation, membahas tentang pengaruh media terhadap manusia. Ini menjelaskan tentang bagaimana orang menggunakan media untuk kebutuhan mereka sendiri dan merasa puas ketika kebutuhan mereka terpenuhi. Contohnya itu ketika kita lagi jenuh, kita bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat kita bahagia. Contohnya menonton film atau olahraga ataupun sebagainya lah, yang bisa membuat kita itu ngerasa bahagia. Selanjutnya ada opini publik. Menurut Fraser of Morse adalah ungkapan keyakinan yang menjadi pegangan bersama di antara para anggota sebuah kelompok atau publik mengenai suatu masalah kontroversial yang menyangkut kepentingan. Contohnya itu opini publik itu ada penilaian kebijakan publik, penilaian keadaan saat ini, dan orientasi politik termasuk keberpihakan dan ideologi. Selanjutnya, teori spiral keheningan menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki sudut pandang minoritas akan cenderung diam dan tidak banyak berkomunikasi, sedangkan orang-orang yang memegang sudut pandang mayoritas akan lebih terdorong untuk banyak berbicara. Contohnya dari kasus Pak Ahok menistakan agama, kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menista agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Di sini opini kaum mayoritas menekan opini minoritas, sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok menista agama, sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya dan kaum mayoritas yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu teori agenda setting.
Teori agenda setting adalah teori yang menyatakan bahwa media massa merupakan pusat penentuan kebenaran yang mampu mentransfer dua elemen, yakni kesadaran serta informasi ke dalam agenda publik. Caranya dengan mengarahkan kesadaran dan perhatian publik pada isu yang dianggap penting oleh media massa. Contohnya adalah misalnya tim redaksi Mata Najwa dalam menentukan topik apa yang akan diangkat tiap minggu. Biasanya mereka akan mengumpulkan isu-isu yang potensial dan memiliki banyak nilai berita yang bisa menarik perhatian publik. Misalnya, isu tentang banjir Jakarta, Sunda Empire, atau virus corona. Dari kesekian banyak isu ini, mereka akan memilih dan menekankan suatu isu dianggap paling penting. Misalnya tentang virus corona. Apabila satu media memberikan tentang isu virus corona ini, biasanya semua media akan ikut memberitakannya, dan itu semua adalah bagian dari agenda setting media itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.